kami untuk memberikan encouragement kepada kami para ibu untuk senantiasa belajar dan bersandar kepada Yesus dan mengandalkan Roh Kudus untuk kami menurture anak kami for the children's sake. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu ini, sehingga apa yang sedang Kau sampaikan, kami semua dapat menerima dan mengertinya, semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk para mama yang telah hadir malam hari ini. Kami percaya kasih karunia-Mu menyertai kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Semua yang percaya katakan, amin. Oke, malam hari ini aku akan mulai sharing dengan perkenalan ya. Namaku Desi. Buat yang belum kenal, aku adalah mama dari 3 orang anak, homeschooling. Usianya Leonard ini 1 tahun, Laurin usianya 4 tahun, dan Lukas berusia 8 tahun. Aku kenal CM, Child Mason, kurang lebih 5 tahun yang lalu, waktu anakku yang pertama itu usianya masih sekitar 4 tahun. Dan waktu aku kenal CM itu benar-benar sangat merevolusionari, apa ya istilahnya ya, benar-benar kayak wow gitu loh, kayak mengubah paradigmaku tentang pendidikan. Meskipun sebenarnya latar belakangku sendiri itu, aku adalah seorang guru, dan aku juga sekolah keguruan, ambil S1-nya keguruan, S2-nya juga keguruan, tapi itu aku tidak pernah menemui satu filosofi pendidikan atau satu event dalam pengajaran di gereja tuh yang parenting atau mendidik anak itu seperti yang ditulis oleh Charlotte Mason. Jadi itu sangat-sangat membukakan pikiranku, dan kayak di dalam hati itu ada satu hal yang connect gitu loh. Kalian semua pernah merasakan ini nggak? Terutama yang sudah mulai belajar volume 1 dan yang mulai menginjak ke volume 2. Nah, aku mau tanya nih, apa yang kalian rasakan atau menurut kalian tuh Charlotte Mason identik dengan apa? Waktu kalian baca atau kalian dengar nama Charlotte Mason, coba tolong diisi di kolom komentar ya. Charlotte Mason itu menurut kalian identik dengan apa? Gitu. Coba ditulis dulu di kolom komentar. Kalau kalian dengar nama Charlotte Mason, kepikirannya apa? Gitu. Oh, ada yang ngomong pendidikan karakter. Terus Bible, habit training, ya kan? Wah, kalau soal habit itu kayaknya kayak habit. Charlotte Mason, living book, yes, benar. Keep on coming ya, ditulis dulu ya. Ika bisa tolong minta sambil dibacain komentarnya teman-teman. I give you like 1 or 2 minutes. Ada anakku yang lagi nangis sebentar ya, Man. Oke, lanjut. Christ-centered living book. Narasi. Living book yang nggak ada di sekolahan formal. Ya, betul. Living book. Bible, habit training. Pendidikan karakter. Biblical banget. Living books, nature walk, habit training, narration. Ya, ini semuanya benar. Semuanya mikirnya ke sana. Kalau seandainya kita ngomong tentang Charlotte Mason itu apa sih? Pasti semua mikirnya ke sini. Aku tambahin lagi, Charlotte Mason itu juga kan yang ngomong tentang education is atmosphere. Education itu is life, education is discipline. Itu juga salah satu yang terkenal dari Charlotte Mason. Charlotte Mason juga selalu identical dengan everything yang nature ya, semua yang berbau-bau alam. Connecting parents' heart back to the family. Sisil, thank you Sisil, ini bagus banget, bener sih. Kayak dari pengalaman pribadinya si Sisil nih kayaknya, mesti sharing nih dia, harusnya. Ada lagi? Apa itu Charlotte Mason education menurut ibu-ibu di sini sekalian? Apakah Charlotte Mason education? Ada lagi yang mau Mas nambahin? Ya, sambil ya. Thank you Ika. Living books, people have a training character. Wow, yang paling belakang ini ada connecting parents heart back to the family. Ya, itu benar-benar salah satu kayak mamah yang merasa terpanggil setelah aku pun merasakan hal yang sama setelah membaca tentang
Charlotte Mason dan ajakannya untuk mama coming back gitu ke rumah gitu ya. Itu salah satu poin yang penting gitu. Nah, what do you think of JM itu tadi? Tapi ternyata sewaktu aku tuh benar-benar kayak membacanya, aku tuh merasa kok kayaknya luar biasa. Sebentar ya teman-teman, anakku lagi nangis banget soalnya. Kak, kamu bisa sharing pengalaman kamu juga nggak, Kak, waktu pertama kali baca tentang JM? Oke, you good, Des? Anakmu udah? Oke? Can I have a break for 5 minutes dulu? Ya, oke. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, it's okay, Sorry Des. banget ya karena secara logistiknya ada kayak belum settle. Maaf Oke, ya teman-teman ya. oke, Des. Ya, thank you, Oke, thank you. kalau gitu aku mau menunjuk beberapa yang mau sharing malam ini tentang apa sih yang kalian rasakan pada saat pertama kali ketemu sama Charlotte Mason. Ya, aku udah tahu ceritanya dan pasti sharingnya oke banget. Itu adalah Dian, cerita dong. Tadi udah mau tutup kamera biar nggak dipanggil. Gak boleh gitu dong, aku curang. Apa tadi sharingnya tentang apa sih Kak? What do you feel when you first meet Charlotte Mason? Oh oke, I feel jadi kalau aku berasa ini udah kayak change lifestyle banget ya. Jadi kayak um, aku udah kayak daripada ke mall mendingan outdoor, terus kayak even ngebenerin menu makanan di rumah itu udah nggak lagi yang asal yang ada aja, tapi kayak dulu kalau dulu misalnya ya udahlah makan nasi sama telur dadar dulu deh, kayak kalau misalnya kepepet, tapi sekarang juga kepepet juga kalau misalnya kepepet banget ya udah nasi sama telur dadar, tapi sekarang benar-benar mindful juga gimana Charlotte Mason itu di volume 1 juga dia actually suggest kita untuk menggilir bahan makanan, sayuran sama pokoknya nutrisi itu digilir biar lengkap gitu loh. Terus begitu itu change itu yang is in lifestyle yang secara fisik yang berubah di rumah aku. Tapi yang paling banget kayak yang tadi Desi ngomong revolutionary banget itu di kami itu aku sendiri sebagai ibu di rumah itu aku jadi menggali yang namanya apologetics, faith apologetics. Kalau kita Kristen semua, tapi aku kebetulan di Katolik, jadi aku dig up di Catholic apologetics, dan itu benar-benar ngubah dari dari pagi sampai malam itu udah berubah. Jadi kita gimana emang ngomongnya, pokoknya semua yang decision making itu semua udah berakar dari apologetics, dari semua dari ya ininya Christ centered sih kayak gitu. Kenapa apologetics itu yang paling pertama kali ngebuka aku itu pada saat Charlotte Mason membandingkan ngomongin tentang teori evolusi, itu di mana dunia mainstream kita pasti yang kita juga waktu sekolah kita kenal yang teori evolusi Charles Darwin yang ada Pithecanthropus itu, sementara kita tahu di Alkitab manusia paling pertama adalah Adam gitu loh. Jadi ini yang aku dig dan akhirnya menemukan kebenaran semua sesuai dengan yang ada di Alkitab gitu. Itu nih ikannya jadi kabur. Lalu aku lempar ke siapa ya sekarang? Siapa ya? Gimana kalau aku tunjuk Patni?
Fatni boleh sharing nggak? Ya, sorry aku nggak fokus tadi habis urusin anak sebentar. Jadi sambil kita nunggu Desi, kita saling sharing apa yang merubah kamu ketika kamu mengenal Charlotte Mason. Yang paling mengubah aku sih apa ya? Banyak sih, coba mikir dulu. Intinya yang paling mengubah aku adalah kebenaran bahwa yang pendidik terbaik untuk anak adalah orang tua sih. Itu karena aku sendiri mengalami gitu bahwa ketika anak aku HS gitu ya, nggak mudah gitu mendidik anak kayak gitu sih. Jadi kitanya sendiri, orang tuanya sendiri pun nggak cuma anak yang belajar gitu ya, justru orang tuanya yang harus lebih banyak belajar sih kayak gitu. Terus banyak dibukakan, terus juga banyak mengenali bahwa selama ini banyak kesalahan-kesalahan yang secara pola pikir tuh salah tentang pendidikan tuh apa kayak gitu sih. Karena selama ini kan aku mikirnya pendidikan tuh kan kayak formal school gitu kan, kayak textbooks gitu, kayak apa sih ranking kayak gitu-gitu sih. Aku cukup newbie sih sebenarnya, belajar CM itu baru tahun lalu sekitar bulan apa ya? Kayak September ke atas gitu sih. Terus karena kondisi akhirnya aku dan suami memutuskan anak homeschool kayak gitu sih. Yang aku paling suka sih adalah Charlotte Mason itu menekankan bahwa anak itu pertama belajar yang terbaik dari rumah gitu ya, orang tua gitu. Terus apa ya, anak itu belajar banyak apa sih namanya, banyak nggak cuma lesson yang begitu-gitu aja gitu. Jadi banyak yang kita bisa sajikan ke anak kayak gitu. Terus yang aku paling awal-awal suka sama si M itu adalah ketika aku baca dan ternyata si M itu juga menerapkan belajar itu nggak harus lama-lama per pelajaran gitu kan. Sesuai banget dengan kebutuhan anak aku yang memang dia itu nggak bisa lama-lama gitu kalau belajar kayak gitu sih. Terus juga memang anak aku itu dia agak susah untuk kayak belajar yang kayak textbook kayak gitu. Dia mudah apa sih? Mudah bosen, nah kayak gitu sih. Itu sih yang aku suka. Terus yang aku tuh nggak nyangka bahwa di CM itu menekankan tentang nature study gitu-gitu loh, kayak apa sih? Going outdoor gitu-gitu. Karena selama ini aku tuh nggak nyangka, ternyata tuh penting ya gitu sih. Sama yang apa sih CM itu yang dia bilang bahwa pengenalan apa kita orang tua harus mengenalkan tentang Tuhan gitu ke anak gitu sebagai bagian dari edukasi gitu sih. Itu yang aku suka kayak gitu. Udah. Thank you, Patni. Ya. Siapa lagi ya? Meva mau sharing nggak? Aku udah lama nggak dengar suaranya Meva. Hai. Mevang juga boleh sharing duluan nih. Kangen Pak. Oh, iya Des. Apa ya? Ya dalam perjalanan keluarga kita pakai metode Charlotte Mason itu sih apa ya? Yang kita belajar tuh bener-bener kita butuh iman sih gitu. Karena kan CM kan metodenya lebih ke gentle art gitu kan. Terus yang kayaknya seakan-akan kayaknya lambat gitu kan. Dan misalnya kayak belajar baca tulis kayak gitu kan anak-anak baru diajarin umur 6 gitu. Jadi mungkin kalau metode yang lain gitu kan maunya buru-buru gitu.
Tapi kalau ini kan kayaknya kok santai gitu ya. Tapi di situ justru belajar untuk lebih beriman sih gitu. Kadang-kadang mungkin kalau kita mama-mama sering bandingin gitu kan sama anak lain gitu. Mungkin kita bisa jadi goyah gitu loh. Kalau misalnya kok anak kita belum belum bisa baca misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita benar-benar ngerti gitu belajar filosofinya, oh kenapa gitu. Anak-anak nggak perlu buru-buru belajar baca tulis kayak gitu. Itu lebih membuat kita juga punya pengertian gitu dan em, apa ya pijakan untuk beriman juga gitu. Dan tuh jalanin CM ini apa ya? Mungkin kan banyak yang mengukurnya itu nggak secara kuantitatif gitu. Maksudnya nggak ada misalnya kayak worksheet atau workbook gitu yang bisa dinilai pakai angka gitu kan. Nah, jadi ya itu sih membuat kita juga mm, belajar juga beriman bahwa anak-anak ini sebenarnya punya ada progres gitu. Dan waktu kita mau Kak gitu ya melihat sebenarnya ada progres-progres yang Tuhan tuh sedang bekerja di situ gitu. Walaupun mungkin ya secara angka kita nggak bisa ukur gitu ya. Tapi kalau kita mau betul-betul ngeliat gitu ya banyak banget gitu gitu yang kita bisa syukuri gitu. Hmm, Misalnya kayak narasi gitu ya. Narasi itu sebenarnya bukan sesuatu yang mudah gitu kan dan ketika anak-anak step by step gitu punya progres, mereka bisa menyusun apa yang mereka mau narasiin dengan eh, sistematis itu tuh itu pun sebenarnya kan nggak mudah gitu ya. Maksudnya kita orang dewasa pun juga sulit gitu. Nggak semua dari kita juga bisa gitu. Apalagi anak-anak yang lagi belajar gitu kan. Tapi ketika pelan-pelan gitu, setiap hari kita mengerjakan itu gitu ya. Dan waktu bisa melihat ada sedikit-sedikit progres dari anak-anak, mereka yang tadinya nggak mau narasi gitu, pelan-pelan jadi mulai mau narasi, terus apa namanya tadinya juga mungkin hmm, susunannya gitu ya bolak-balik gitu. Tapi kita ngelihat gitu ada progres di sana gitu dan sebenarnya itu tuh sesuatu yang bekal buat mereka gitu kan nantinya gitu. Penting banget gitu untuk mereka bisa apa nanti mungkin di dunia kerja gitu kan menyampaikan apa yang jadi pikiran mereka gitu dan apa ya yang kami jalanin kami beriman bahwa Tuhan Tuhan udah pakai metode ini gitu untuk keluarga kami bisa sama-sama bertumbuh gitu ketika belajar tentang habit gitu ya. Akhirnya mau nggak mau kita juga sebagai orang tua harus ikut berubah dulu gitu. Ketika kita mau ngajak anak-anak untuk juga punya habit yang baik gitu, kita pun sebagai orang tua juga harus memberikan atmosfer itu gitu kan. Dan kita juga jadi eh, bertumbuh juga sih sebenarnya gitu. Sama-sama ya ada jatuh bangun gitu, tapi mereka melihat bahwa orang tua mereka pun juga bukan orang tua yang sempurna gitu. Dan orang tua mereka juga orang tua yang juga sedang belajar gitu sama-sama mereka. Kayak gitu sih dan apa ya kita kan kebetulan dulu juga ikut kelasnya Growing Kids God's Way kan. Jadi banyak hal yang kita ngerasa juga inline gitu. Soal habit training kayak gitu juga hmm, kita ngerasa ada banyak kesamaan juga. eh ya terus mungkin juga apa ya ya soal kayak Christ centered gitu ya.
aku juga pernah ikut komunitas lain gitu. Tapi benar-benar ngerasa banyak diberkati sih di Lilis ini, terus diingetin mengenai GCM yang cross-centered gitu. Kita kenapa sih ngelakuin ini semua gitu? Ngelakuin habit training, ya ternyata itu semua ya karena Tuhan sudah tebus kita gitu kan. Dan kita juga mau mengerjakan keselamatan itu gitu. Jadi ya aku ngerasa beda banget sih ketika Jesus-nya dihilangkan gitu ya. Itu akan jadi beda banget gitu. Dasar dari semua kita ngelakuin ini tuh buat apa tuh udah beda banget gitu. Itu sih, dan ya aku banyak sharing juga sih sama suamiku. Jadi ya kita juga lagi belajar sih. Kita juga masih banyak hal yang kita nggak tahu soal metode CM ini gitu. Tapi ya pelan-pelan Tuhan bukakan sih gitu, dan eh, ya kita sama-sama terus belajar. Itu aja. Oke, balik ke Desi. Thank you banget Patni, Meifang, Dian, Ika yang sudah fill in. Aku ngomong apa yang kalian rasakan, apa yang udah kalian alami, apa yang udah kalian pelajari dari CM itu benar-benar revolusioner dan benar-benar mengubahkan. Nah, ada segue dari sharing Meifang tadi yang tentang Christ-centeredness, tentang the Jesus factor in CM, yang ternyata itu untuk malam hari ini, dari 5 tahun aku membaca dan belajar tentang CM, itu adalah sebuah bagian yang fundamental, sebuah bagian yang merupakan benang merah, sebuah bagian yang merupakan hal yang tidak bisa di take out daripada CM. Dan malam hari ini aku akan mencoba sama-sama dengan teman-teman sebagai Mamah Lilis yang pembelajar juga untuk walk us through filosofi CM dan Christ-centered, kenapa itu sangat penting di dalamnya, dan kenapa Lilies of the Valley, nama kita Lilies of the Valley kan, itu adalah satu tempat yang penting buat kita para mam untuk bisa sharing secara intelektual, spiritual, dan kita grow together. Amin. Thank you ya teman-teman yang sudah fill in tadi. Code of Education in the Gospels, Understanding CM in the Light of Christ, Understanding Charlotte Mason in the Light of Christ. Sama seperti Meifang dan teman-teman yang lain yang tadi sharing. Waktu aku pertama kali kenal Charlotte Mason tuh benar-benar terwow banget. Aku bisa keluar ke nature dan aku lihat kayak daun-daun tuh kayak bisa ngomong ke aku tentang tekstur mereka, tentang warna mereka, kayak matematika tiba-tiba menjadi subjek yang bukan lagi buat testing melulu, tapi bisa telling truth, karena 1 + 1 = 2, ya, nggak bisa bohong gitu. Kalau aku ngomong sama anakku belajar math itu adalah subjek yang sangat menarik. Kenapa? Subjek ini nggak bisa bohong gitu. It's telling the truth that our Savior, dan kita bisa connect gitu ya ke our Savior, is the way, the truth, and the life through the subject kayak math gitu ya. Dan juga ngerti sebuah konsep bahwa children is born persons gitu ya. Children are born persons. Di mana kita tuh benar-benar diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan dia tuh pingin kita tuh thrive dalam kehidupan kita yang sudah dia redeem. Nah, aku sebenarnya waktu aku kenal CM baca-baca itu, dan terus baca buku For the Children's Sake yang sama-sama pernah kita baca sebelum baca volume 1 ini, ada yang ikutan? Mungkin boleh angkat tangan ya. Dari Susan Michaelis Schaeffer, itu benar-benar juga mulai membuka pikiranku bahwa Charlotte Mason itu bukan sekedar metode pendidikan, bukan sekedar mengajarkan subjek yang beda dengan sekolah tradisional, tapi ada something greater than that, ada something yang lebih powerful dari itu, ada something yang lebih mengubah bahkan daripada kita ngerti cara yang baru untuk melihat, belajar, atau edukasi untuk anak gitu ya. Nah, apa itu gitu? Aku mulai mencari-cari komunitas kan ya, kayak yuk di mana nih bisa belajar bareng-bareng gitu. Dan kemudian tuh aku join di satu komunitas lokal, Charlotte Mason yang lokal gitu. Dan kita juga baca volume CM dimulai dari volume 6, Psychology of Education Philosophy gitu ya, yang judulnya buku ke-6-nya Charlotte Mason gitu.
aku waktu itu sangat excited karena aku merasa, kita akan seperti kuliah lagi nih di sini, mau belajar lagi karena sebagai seorang ibu kan kadang waktu kita udah punya anak nggak kayak dulu waktu sekolah atau mungkin waktu bekerja, kita intelektual kita tuh rasanya diisi terus gitu ya. Tapi waktu sudah jadi ibu rumah tangga di rumah kayaknya kayak lumayan stuck kan kalau cuma kayak ngurus anak, ngurus rumah tangga gitu. Tapi waktu aku belajar CM ini ada avenue yang baru. Aku think, hey, I can learn something new gitu kan. Nah, waktu itu di dalam komunitas itu ada hal yang menjadi titik balik di mana aku tuh mulai mempertanyakan CM itu ada something more. Tapi apa yang waktu itu aku nggak bisa lihat gitu, nggak bisa lihat dengan jelas. Tapi aku bisa merasakannya dalam hatiku. Mas, there is something more than the method gitu. There is something more than the habit. There is something more than the nature journey, nature journaling. There is more than kayak short lesson gitu ya. Apa itu? Nah, waktu itu ada satu teman di dalam grup itu yang bertanya, yang jawabannya itu aku tahu ada karena aku udah baca duluan di volume 2, gimana alongside ini, gimana kalau anak bertanya tentang Tuhan, gimana kalau anak mulai curious tentang Tuhan, kita tuh harus gimana secara sebagai orang tua. Nah, waktu itu aku tahu yang tanya teman itu orang Nasrani gitu, dia orang percaya gitu. Tapi alangkah terkejutnya aku waktu di grup tersebut, di grup Charlotte Mason lokal tersebut, yang dikeluarkan itu kayak jawabannya seperti muter-muter menurutku. Padahal kalau menurut ilmu hermeneutics, kayak Bible itu, misalnya kita interpret Bible itu ya dijawab dengan Bible gitu ya kan. Kalau CM menurutku ada orang bertanya tentang Charlotte Mason, sewajarnya dan selogiknya itu dijawab dengan statement Charlotte Mason sendiri. Ya kan teman-teman, so waktu itu aku heran, loh tanya anak tentang pengenalan dia akan Tuhan. Kenapa kok dijawabnya pakai buku? Buku itu setelah aku googling, itu ternyata yang menulis adalah seorang ateis. I'm so like surprised gitu loh. Kenapa kok nggak CM dijawab dengan CM? Dan it's so simple gitu kan. Bahwa kita tuh parent adalah inspires, mengenalkan children tentang God itu memang bagian tanggung jawab orang tua gitu kan. Dan apalagi orang Nasrani langsung aja kayak dikenalin, anak kenalin dari cerita-cerita Bible, diceritain di atmosfer keseharian. It's so simple. Yet kenapa di komunitas yang lokal itu nggak bisa keluar? Ternyata dari situ tuh aku tahu bahwa nggak semua komunitas itu dia itu punya background filosofi yang sama gitu. Ternyata fokus dari komunitas yang aku dulu ikut itu bukan ke Christian worldview, tapi lebih ke kayak universalis gitu kan. Nah, dari situ aku mulai merasa kayaknya aku butuh komunitas yang lain gitu kan. Yang aku tuh bisa pingin sharing ke mama-mama, growing together, sharing God's word, delving ini. Karena aku merasa di dalam CM tuh gitu banyak kayak donat, itu banyak message-nya itu yang ada firman Kristus di sini, ada cerita Alkitab di sana, ada cerita katekisme di sini, ada sakramen di situ. Itu tuh kayak I can sense there is something spiritual in here that I'm familiar with. Ngerti nggak yang aku maksudkan? Tapi kok aku nggak bisa grasp banget ya, karena aku dibawanya selalu kalau ke CM itu ke metode gimana aku bisa training, gimana aku bisa ngatasi anak tantrum dengan validasi, gimana aku tuh bisa nature journal. Dan nature journal itu beda dengan gardening. Kalau gardening belum cukup, terus kalau short lesson tuh harus gini, harus gitu. Dan akhirnya tuh kayak aku terkungkung di dalam kayak dogma metode gitu. Yang liberating aku ini nih yang mana gitu kan. Nah, akhirnya aku memutuskan waktu itu untuk mulai berdialog. Nah, aku mulai kontak, next Kak. Sorry, aku sampai lupa ganti slide gitu. Next slide. Nah, the code of education, the gospel. Padahal di dalam Charlotte Mason sendiri yang paling mencorong buat aku waktu itu tuh waktu dia ngomong gini, ada statement ini yang dari Matthew 8 dan Matthew 9. Take heed that you offend not, despise not, hinder not one of these little ones.
Yang buat aku shortnya ialah interpretasinya gini, biarkan anak-anak itu datang kepadaku gitu, dan jangan membuat anak-anak itu kayak meremehkan mereka gitu kan. But I want to know more because I don't get it. Waktu kita hanya fokus ke metode, the big picture, the spirit of it, the excitement of it, itu gone. Karena kita tuh jadi kayak fokusnya ke kayak how to do this correctly. You know what I mean? Kecenderungan manusia tuh selalu gitu kan ya. How to do this correctly, how to follow Charlotte Mason religiously. Like purist sampai kata-kata itu sempat keluar di think tank waktu itu, waktu diskusi. Is there such thing as Charlotte Mason purist? Kamu purist gak? Atau kamu eclectic atau mix? Nah, kayaknya there's something more than that gitu loh. Nah, dari situ aku diskusi. Next slide, Kak. Ada satu resource Charlotte Mason yang aku sangat rekomendasikan buat teman-teman. Ini yang buat namanya Art Middlecoff. Dia adalah ex-engineer, Charlotte Mason Poetry. Nah, tapi ini fundamental question dulu. Hingga saat itu aku tuh bertanya-tanya. Sorry ya, tadi kecepatan ke slide selanjutnya. Sehingga waktu itu aku bertanya-tanya gini. The fundamental question is whether or not there is an intrinsic relationship between Charlotte Mason's philosophy of education and her religion or theology. If there is such relationship, how intrinsic is it? Can these two aspects of her thought be isolated so that the educational philosophy may be used in a completely secular context? Nah, kegalauan ini yang aku rasakan gitu. Sebenarnya tuh Charlotte Mason tuh gimana gitu loh. Ini tuh filosofi apa yang dibalik itu tuh apa gitu. Bisa nggak kita menjalankan metodenya yang dapatkan dari banyak belajar dari sumber-sumber yang barusan aku sebutkan tadi. Kalau kita berusaha memisahkan itu, maka akan ada great misunderstanding dalam metode ini. Sehingga kita nggak dapat sebenarnya the life in Charlotte Mason sebenarnya. Tapi yang kita akan dapatkan ialah suatu metode yang bagus menurut standar dunia, gitu ya, dari standar pendidikan ya, karena ia sangat revolusioner dan mengerti blueprint manusia menurut pencipta, gitu ya. Next slide, Kak. Nah, disitulah aku mulai discuss dengan Art Middlecoff dari Charlotte Mason Poetry. Aku mulai ngomong sama dia tentang, ini kok aku pingin explore lebih gitu. Nah, ini si Art Middlecoff, dia adalah ex-engineer, yang dulu adalah game junkie, dia kecanduan game, tapi karena dia belajar Charlotte Mason, kehidupannya berubah 180 derajat. Dia sekarang sudah lepas dari gaming itu, dia benar-benar dedicated father of homeschooling children, dan anaknya udah 2 yang lulus. Kemudian dia juga seorang melayani di pastoral di gereja Anglican, which is the same denomination that Charlotte Mason goes to, Anglican. Ya. Dan dari situ dia point aku ke ada, sebenarnya tulisan Miss Mason tuh ada yang lain, nggak cuma 6 series itu. Tapi ada yang namanya The Savior of the World, yaitu kumpulan puisi yang dia bikin tentang gospel, ada 3 volume. Dan juga Scale How Meditation, itu ada Charlotte Mason menulis tentang hasil renungan dia dari Gospel John. Dan kalau kita baca itu benar-benar is really the fundamental underpinning ya, framework yang strong sekali untuk akhirnya bisa jadi satu bangunan yang ya. Kayak aku mau kasih contoh gini. Misalnya kita baca Narnia kan, The Story of Narnia, yang udah selesai baca Narnia, yang ditulis oleh siapa? Grandpa C.S. Lewis ya, itu salah satu buku favorit aku gitu. Kalau kita baca Narnia gitu, dan kita kayak believers, kita orang yang percaya gitu ya, dalam konteks ini aku ngomong gitu karena kita ngomong dalam konteks Lilis ya, kita mesti ngerti Aslan itu siapa? Who is Aslan? Who is actually C.S. Lewis? C.S. Lewis waktu ngomong Aslan itu dia ngomong siapa sebenarnya? You can write down di situ ya, Kristus. Dia ngomong soal Jesus. Ya, waktu C.S. Lewis ngomong the White Witch, who is the White Witch?
Nah, ya, the devil gitu ya. Itu referensinya jelas. Karena apa? We know who is C.S. Lewis, ya. He's apologetic. He's also Anglican, by the way. Kita tahu C.S. Lewis itu siapa. Kita tahu hidupnya bagaimana, that he is a scholar, dan dia menulis untuk menyatakan imannya dengan menulis buku cerita anak, dan evangelismnya memang caranya seperti itu. So we know. Nah, Charlotte Mason tuh kurang lebih seperti itu di mataku gitu. Kita tahu dia tuh seseorang yang devout, tapi karena waktu membacanya ada filter, ya entah filter dari suatu komunitas atau entah filter kita sendiri, karena kita kan juga bukan orang yang terbiasa belajar filosofi pendidikan sampai dalam-dalamnya, sampai ngerti di baliknya tuh apa, why dia nulis ini gitu. Kita nggak bisa nangkep sebenarnya maksudnya apa. Dan selain itu juga karena kita nggak ngerti konteksnya dia menulis ini gitu. Kenapa dia menulis ini? Nah, coba kita malam ini akan walk through, dan aku the goal, the end of view dari kita Zoom malam ini ialah, kalau tadi teman-teman awal ngomong Charlotte Mason itu apa waktu kalian dengar namanya, baca, yang terlintas di kalian apa gitu. Tadi kan rata-rata yang keluar banyak kan subjek tuh. Aku berharap nanti in the end of this Zoom there will be something more that you can share with us, ya, sama keluarga teman-teman kalian semuanya, sama enriching your mind gitu ya. Alright, next slide. Nah, satu hal yang perlu kita tahu bahwa Charlotte Mason itu menulis filosofi dia dan metode dia itu kurang lebih selesai 100 tahun yang lalu ya. Tahun 2023 itu tepat 100 tahun setelah buku ke-6 dia itu keluar. Buku ke-6 dia keluar tuh terakhir itu 1923 dan ini tahun 2023 gitu ya. Nah, ternyata nggak cuma aku yang merasakan kegalauan yang sama. Ada seseorang yang lain yang Tuhan tuh sudah kasih nudging di hati dia, dan kebetulan dia tuh seorang jago filosofi. Dia juga seorang yang suka menyelidiki Alkitab. Dia adalah seorang pastor, dia adalah seorang rektor, dia adalah seorang homeschooling dad yang namanya Dr. Benjamin E. Bernier, dan dia juga direkomendasikan oleh Art Middlecoff supaya aku baca esainya dia gitu kan. Aku tanya Art, ini aku mau explore ini. Aku kasih tahu dong apa. Bentar ya. Wait, anak. Hold on for the suspense. Oke. So dia menyelidiki tentang semua bukunya Charlotte Mason, karena waktu itu dia adalah homeschooling dad yang mau tahu lebih gitu loh untuk homeschooling anaknya dia dalam kapasitas sebagai seorang tua gitu. Dan dari situ pengantarnya yang di Charlotte Mason Poetry itu ditulis seperti ini. Educational philosophy can be characterized as a Christ-centered philosophy of education for Christian discipleship. A unique contribution in the history of Christian and educational thought. Ya, waktu itu aku baca sudah kayak, wow, ternyata itu this goes deeper gitu loh. Ada Christian discipleship-nya di situ. Untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk kita as parents, how exciting gitu ya, kayak discipleship-nya tuh gitu komplit loh. Wow, mind blowing banget waktu itu. Nah, kemudian Dr. Benjamin sendiri ngomong gini, kenapa kok ini rasanya kayak connect sama kita semua? Even connect sama teman-teman yang mungkin nggak seiman ya. Karena this method followed the ways set by Providence himself. It was bound to bring the best fruits, since those ways were designed by God himself in the first place. Gitu. Jadi ternyata metode ini tuh bisa metode ini tuh bisa benar-benar kayak mengeluarkan buah. Itu karena apa? Ini adalah suatu hal yang benar-benar kayak dari Tuhan sendiri. Gimana caranya gitu kan ya? Aku semakin waktu itu semakin baca, ternyata dari situ aku baru mulai setelah baca, ternyata ada tulisan-tulisan Charlotte Mason kan yang nggak ada di volumenya gitu kan. Dan waktu ada yang mau mendidik
Ada yang mau dik jadi di Ambleside itu tempat Charlotte Mason bekerja dan menghabiskan sisa hidupnya, ada yang namanya Artmead Library, dan di situ tuh banyak tulisan original, banyak surat-surat Charlotte Mason yang tidak dipublikasikan gitu. Dan di situ ternyata menjadi sebab kenapa kok kita nggak terlalu kayak paham gitu loh why-nya atau garis benang merah dari filosofi ini gitu ya. Kenapa bisa begitu? Coba alasannya ada di next slide. Next slide please, Ika. Nah, karena kita perlu ngerti konteksnya, secara konteks gitu ya. Even kalau kita interpret the Bible, apa yang Jesus say, kayak khotbah di bukit gitu ya, akan sangat helpful kalau kita ngerti konteksnya. Dan untuk understanding CM, buat kita, masyarakat atau society yang kontemporer, gitu ya, 100 tahun kemudian, itu kita perlu belajar understanding konteksnya dari Charlotte Mason. Nah, kenapa kok kita nggak bisa langsung kayak nangkep Christ-centeredness-nya? Pertama, karena wide range of subject and depth of understanding. Jadi Charlotte Mason tuh nulis tuh kan banyak sekali kan subjeknya, yang tadi Patli bilang so many subject, nggak harus belajar cuma berapa hal aja yang mungkin kayak not so exciting atau umum ya. Nah, subjek itu dia tulis itu dengan depth yang luar biasa gitu. Penjelasannya begitu rinci, bahkan kayak yang baca volume 1, belajar tentang grammar atau belajar tentang fonik aja dia bisa terangin segitunya, beserta kenapa kamu mengajarinya seperti ini, science dan riset di baliknya, itu sangat-sangat detail kan ya. Jadi kadang-kadang kalau sesuatu dibahas terlalu dalam, fondasi yang dia maksud itu kan nggak kelihatan kan ya, dan nggak bisa diterangkan semua. Nah, kemudian tulisan ini juga ditulis di zaman Victoria, dan zaman itu span sekitar 20 sampai 30 tahun sampai Charlotte Mason menyelesaikan tulisannya itu. Jadi banyak yang terjadi, juga progresi dari masyarakat Victoria zaman itu menjadi komunitas atau society yang lebih sekuler gitu ya. Jadi waktu perkembangan yang selanjutnya itu ditulis lebih untuk masyarakat umum. Jadi value foundation-nya itu nggak terlalu kelihatan juga. Dan kemudian explicit writing not included in the series. Writing dia yang secara eksplisit ngomong bahwa filosofi dia itu berdasarkan gospel, berdasarkan meditation dia, berdasarkan the wisdom from the spirit, itu enggak di-include gitu. Dan kemudian juga karena yang kita baca itu kan kebanyakan dari kita baca paraphrase ya, English paraphrase, karena bahasa yang Victorian Inggris itu agak terlalu susah kan ya. Nah, ternyata banyak istilah-istilah dari Anglican dia punya background itu nggak ke-translate dengan baik, jadi ada lost in translation juga. Nah, kemudian yang terakhir ini sebenarnya yang paling menarik, karena dalam komunitas kita itu, sekarang society kita tuh hidup di zaman kontemporer gitu, di mana yang sekuler anak-anakku udah mulai keluar kamar, Ibu. Oke, bentar ya. Kalau yang mau Anda komen dulu, boleh tulis di komen, atau yang mau ngomong apa boleh ya. Sambil aku mau nursing anakku, teman-teman. Biasanya tuh anakku udah tidur jam 7:30, tapi hari ini pada heboh mungkin karena mamanya mau Zoom.
Oke Kak, boleh ke next slide ya Kak. Coba sambil quote-nya dibaca dulu ya teman-teman. Ini quote-nya powerful banget ya. Aku bacain aja ya Des sambil nunggu Desi ya. And how are the young girls to be prepared to meet this religious crisis? Bagaimana anak-anak muda ini bisa dipersiapkan untuk bisa menghadapi krisis keagamaan? They should know fully in whom they have belief and what are the grounds of their belief. Mereka harus benar-benar tahu dengan pasti siapa yang mereka percaya dan apa landasan dari kepercayaan mereka itu. Di Charlotte Mason yang tulis. Oke, back at Desi. Nah, aku lanjut sedikit ya. Jadi untuk kita yang orang yang kontemporer yang hidup di zaman sekarang, yang kita tuh benar-benar sebenarnya kayak ibaratnya gini, anak generasi zaman Z, ya si generation itu, mereka tuh udah lahir ada teknologi gitu. Jadi mereka nggak tahu kalau katakanlah 20 tahun yang lalu itu nggak ada HP, nggak ada internet, nggak ada semua gitu. Nah, jadi waktu hidup tanpa internet kayak bingung gitu kan ya, kalau harus navigate the world tanpa itu semua gitu. Nah, itu sama dengan kayak masyarakat zaman sekarang, karena zaman Victorian yang dulu tuh beda banget gitu. Zaman itu belum ada paham feminisme, belum ada feminist, belum ada kayak paham-paham yang sekarang yang kita tahu lah ya, yang ada di masyarakat kita sekarang yang mengerosi seperti iman, ada yang kayak questioning things, meskipun waktu itu ada tapi beda gitu ya. Jadi, tapi waktu kita baca ini tuh kita kayak pemikirannya tuh belum kayak nangkep gitu kan ya. Tapi sebenarnya dimaksud Charlotte Mason yang waktu itu, kenapa, why dia melakukan ini semua itu sama yang kayak kita alami konteksnya, cuma dia tuh beda waktu itu. Waktu zaman Victoria itu mulai ada sesuatu yang mengerosi ya, gereja, ada yang mulai mengerosi kayak kehidupan yang kayak pious, yang virtuous, mulai banyak pertanyaan, teori evolusi mulai lahir, karena waktu itu Darwin juga adalah kontemporerinya Charlotte Mason waktu itu. Darwin, Charles Kingsley, yang ada di rekomendasi AO, itu semua adalah teman satu zaman dari Charlotte Mason. Jadi mulai ada seperti attack gitu ya, kayak kehidupan yang dimana Kristus ialah pusatnya, mulai ada seperti itu. Nah, karena itu Charlotte Mason mengadakan, sebelum dia menulis Home Education, dia nulis Lecture to Ladies di tahun 1885. Karena ternyata dari ini aku tuh menemukan kuncinya tuh sebenarnya di mana. Ya kita ini sekarang kuncinya di mana? Di orang tua, terutama di para ibu gitu ya. Karena ada krisis ini, ada krisis untuk menggerus iman, yang membuat doubt atau unbelief itu bisa apa ya ceritanya menjadi cloud di dalam kehidupan orang percaya. Dia tuh ngomong sini, why-nya dia ialah apologetic answers for crisis of faith. Apa itu apologetic? Seperti James ya, kita diminta untuk bisa siap dan ready untuk menjawab gitu. Dan ternyata kuncinya untuk menjawab dari crisis of faith ini ialah apa? Education. Education yang seperti apa? Education yang Christ-centered. Dan siapakah yang menjadi agen yang utamanya? Orang tua. Terutama siapa kalau kita baca Vol 1 dan Vol 2? Mothers. Dan even young girls. Makanya kok di sini so powerful. Dia ngomong gini, and how are the young girls to be prepared to meet this religious crisis? Karena we know this religious crisis is serious.
is serious, it leads to what? The culture of now, free sex. Yang akhirnya apa? Abortion. Yang akhirnya apa? Mental health. The most cause of death in the world itu bukan penyakit, itu bukan sakit jantung, not even COVID, tapi apa? Abortions. Millions of babies are killed because of mostly ya lifestyle, bukan yang anything else. It's really sad. The cloud of unbelief ini benar-benar mengerosi our belief that we are valuable, we are created in the image of God, that we are Christ bearer in this world gitu loh. Benar-benar kita tuh orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, itu tuh fondasi yang penting banget gitu ya. They should know fully in whom they have believed. Jadi mereka tuh perlu ngerti, mereka tuh identitasnya dalam siapa gitu. And what are the ground of their belief? Dan kenapa mereka percaya? Mereka tuh perlu ngerti Yesus itu siapa buat mereka, buat kita. Dan landasannya tuh apa? Kenapa? Kenapa Jesus is so important in our lives? Ya, itu Charlotte Mason ngomong. Ini lecture ini nggak ada di seriesnya, tapi dibukakan sama Benjamin Bernier itu di essay dia, karena itu dia bikin tesis untuk doctorate degree dia gitu. Jadi dia benar-benar deep gitu. Nah, I'm very grateful for that gitu. Next, Kak. Now, for the children sake, ini nyambung lagi ya. Why should mothers train girls to be well-educated teachers? Ya, ini sekarang nggak cuma girls aja ya konteksnya, tapi boys juga ya, in general. Karena waktu itu memang zaman itu laki-laki tuh dominan, bahkan dalam dunia pendidikan tuh yang teachernya banyak yang cowok-cowok gitu. Jadi sementara ibunya tuh banyak di rumah, tapi mereka sendiri kayak clueless gimana menghadapi crisis of faith ini, gimana cara aku edukasi anak. Sama kayak kita sekarang, kita ngelahirin anak, kita juga nggak datang dengan itu kan ya, manual kan ya. Kadang kita clueless juga ya, aku mengakui aku juga seperti itu. Nah, for the sake of the children yet to be born, let the girls be brought up in abhorrence and dread of this black offense of unbelief, for the children's sake, that they might believe. Gitu. Jadi kenapa kita penting banget punya fondasi yang kuat tentang iman percaya kita. Kita ngerti apologetik. Kita bisa berjawab-jawab kalau anak itu bertanya, Mama, ya, yang benar mana ini, Mah? Bumi diciptakan millions and billions of years ago, bahwa kita tuh diciptakan dari primordial soup, ya. Science berkata begini, sementara the Bible says God created the world in 6 days. Mana yang benar? Gitu kan? Yang satu kita diciptakan berdasarkan evolusi. Yang satu lagi kita diciptakan segambar dan serupa Allah, gak dari chimpanzee gitu. Mana yang benar? How are you as parents are gonna answer that? Gitu. Nah, sebenarnya itu bukan satu hal yang sangat sulit, karena ternyata di dalam iman kita, when we are strongly rooted in our identity in Christ, that we are loved no matter what, that we are redeemed, that we are holy, that we are sanctified, and we have Holy Spirit, dan kita punya Roh Kudus yang akan memberikan kita segala hikmat dan pengertian, and we have grace to go through daily, kita tinggal tanya aja, nanti jawabannya akan dikasih. Termasuk salah satunya kita ada dalam grup ini nih, kita para mamah bisa saling tukar pikiran, saling mendoakan, saling menguatkan. Kita bisa saling belajar, kalau ada yang satu dapat materi, ini gue dapat materi apologetik nih yang bagus nih, sharing yuk ke grup, terus nanti ajarin anaknya gimana, sama-sama kita bisa saling tumbuh dan thriving di dalam satu jalur yang kuat gitu loh ya, dalam satu jalur mau kita go on to the allegiance of Christ gitu, kita bisa bareng-bareng. Jadi yang Charlotte Mason lakukan waktu itu, kenapa dia sampai mikirin ini semua, itu karena dia mau menjawab calling ini, mau menjawab panggilan ini, dia mau bantu orang tua, dia mau crisis of faith yang akan seperti anak-anak muda itu untuk generasi kedepannya akan banyak tantangan di dunia ini gitu ya. Answering acute apologetic needs-nya. Nah, waktu itu abad ke-19 ada satu novel tuh yang terkenal banget namanya Romeo. Semua orang gitu. Itu salah satu yang tulis teman baiknya sebagai counter
gitu ya. Karena di novel ini tuh yang begitu populer ya, yang kayaknya kayak media zaman now gitu ya, yang begitu populer itu ya, orang-orang tuh kayak mulai dibuat ragu gitu, karena ada orang ini yang awalnya saleh, yang awalnya orang yang berdedikasi, tiba-tiba bisa macam-macam lah ya. Filosofi yang misalnya kamu bisa berubah gender, ya, bisa transitioning, kamu bisa kayak follow your heart, kamu bisa kayak be anything that you want sampai merubah-rubah badan kita dan lain sebagainya itu. Itu kan semua ada di luar kayak media gitu ya. Nah, tapi Charlotte Mason tuh tetap kekeh, dia merasa ini panggilan dia tuh ini ya. Aku bacain quote-nya lagi karena ini bagian yang kayak penting gitu. But we hope to make them see that the truth of the Bible rests upon other ground altogether, and that all these assaults, the tireless brandishing of here, obscurity, there, seeming contradiction elsewhere, the account of apparently impossible occurrence. Ya, jadi dia kayaknya mau gini loh. Apapun yang terjadi di luar itu, ya, kita mau belajar untuk nurturing the children together, kita belajar sama-sama kebenaran firman hingga everything but as sea spray dashing against the face of a cliff. Bagikan cuma kayak sea spray, buih-buih ombak atau deburan ombak yang cuma tipis itu against cliff. Jadi nggak ngefek maksudnya. Gitu aja. Karena apa? For in the Bible we have God. In the Bible we have Christ. And in the Bible we have man, and it is its revelation of this that the Bible is impregnable. Wow, so powerfulnya sampai segitu. Jadi panggilan dia tuh gitu deep, and I think is benar-benar inspired by the Holy Spirit, sehingga sampai wisdom itu untuk menjabarkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan cetak biru manusia itu dibukakan dan kita sekarang bisa mengerti, dan itu membantu kita untuk bisa hidup tetap memegang identitas kita dalam Kristus dan nggak goyah. Ternyata itu fondasinya. Dan itu banyak yang hal eksplisit gini yang dia terangin di tulisan yang nggak masuk ke 6 seri. Tapi dia menjelaskan bahwa volume 1 dan volume 2, Home Education dan Parents and Children, itu fondasinya yang kenceng banget. Makanya kalau di Charlotte Mason Poetry, aku waktu discuss dengan Art, dia ngomong baca dari volume 1 dan 2 urut. Dia ngikut, that's the way it is. So your foundation is built upon a rock. Karena kalau kamu baca yang dari terakhir ini ya, itu tuh udah tulisan CM yang kayak ditujukan semakin untuk masyarakat yang sekuler, semakin meluas untuk sekolah, untuk mempengaruhi sekolah, jadi influencer di sekolah, agar anak-anak mendapatkan benefit dari metode yang luar biasa ini gitu. Jadi kalian nggak akan bisa lihat fondasinya dengan kuat meskipun sprinkling of God's truth itu ada di situ. Gitu. Nangkep nggak kira-kira teman-teman maksudnya? Oke, next ya Kak. Nah, ini latar belakang yang menarik banget nih sebenarnya. Jadi untuk itu semua ya, Charlotte Mason tuh wisdom-nya dari Tuhan tuh menurut aku ya luar biasa banget, dan itu benar-benar divine gitu loh. Bahkan buat generasi yang mendatang ini. Ada yang namanya, dia itu waktu itu di Ambleside ada 3 hal yang dia lakukan gitu. House of Education, ada MEC, dan ada PNEU gitu. House Education tuh apa? House Education tuh teacher training program. Karena zaman Victorian itu kan kayak biasa keluarga-keluarga tuh punya governess, punya kayak nanny yang ngajarin anak-anaknya di rumah. Nah, waktu itu Charlotte Mason buka sekolah guru supaya governess ini bisa di-training menurut pengajaran Charlotte Mason, dan kemudian bisa ngumpulin berapa keluarga dan mereka bisa belajar bareng gitu loh, metode ini gitu. Dengan metode ini. Itu sekolah keguruan yang menurutku luar biasa banget ya. Dan yang kedua, ini nih yang dia lakuin tuh bener-bener kayak tadi setelah untuk mom, untuk training untuk children juga. Dia punya PNEU, Parents Nation, yang bareng-bareng sama-sama punya kurikulum untuk mendidik anak,
dengan metode ini, dengan kesadaran ini bahwa anak-anak ini ialah mereka adalah titipan dari Tuhan yang perlu kita nurture sesuai dengan personhood-nya dia, gitu kan? Di mana Christ itu harus menjadi bagian yang utama dalam pendidikan ini, bukan semata mengejar intelektual atau mengejar karakter sebenarnya, tapi lebih kepada iman percaya menanamkan di situ. Dan juga yang ini menarik nih, MEC, Mother Education Course. Jadi Charlotte Mason tuh punya course untuk ibu-ibu 3 tahun ya, course yang belajar ibu-ibunya tuh belajar dari bacaan dan ada examnya juga. Jadi imagine kayak Lilis gini, hanya kita kan baca sama-sama ya. Kita belajar soal divinity, belajar fisiologi. Jadi divinity itu belajar seperti divinity, kita belajar kayak teologi gitu kan ya. Kita belajar gimana menerangkan iman ke anak-anak gitu dengan cara yang aku imagine waktu misalnya diajarin divinity sama Charlotte Mason tuh it will be like really amazing gitu kan ya. Terus kalau sudah ada fisiologi tentang fisik gimana, makanya kan di Vol 1 diajarin kalau anak-anak tuh pakai bajunya yang kayak apa, udaranya yang kayak apa, kayak gitu-gitu loh. Jadi ada mother training gitu kan ya. Terus ada moral science dan juga ada nature lore. Itu semua diajarin untuk ibu-ibunya. Dan ini konsep living books yang kenapa itu penting. Karena menurut Charlotte Mason is important kalau kita tuh nggak cuma appeal to emotion, tapi juga intelektual, karena itu nggak bisa dipisahin. Nggak ada pemisahan antara sekuler dan religius, semuanya itu menjadi satu. Karena semuanya apa? Dari Yesus. Semuanya itu bersumber ke our creator. Nggak bisa dipisah-pisahin gitu. Sumber hikmat ya dari diri dia. Siapapun yang mendapatkan hikmat itu, sumbernya ialah dia gitu. Nah, ini ada quote yang menarik nih. Dari Benjamin Bernier waktu dia mengomentari soal ini, menganalisa ya, ladies and their daughters, jadi para ibu dan anak-anak wanita mereka dan anak-anak laki-laki juga kita ya, should be well read in books of caliber. Jadi bukunya tuh punya kaliber yang lebih ya, living books, to give the intellect something to grapple with in order to prevent the black offense of unbelief. Gitu. Jadi kenapa itu living books penting? Karena ternyata kita tuh tumbuh berdasarkan science of relation gitu. Nggak cuma dengerin cerita-cerita, misalnya kalau Sunday school ya, kalau kita ngomong membangun iman, cuma dengerin cerita dari Sunday school doang atau bahkan materi-materi yang kayak Christian aja, enggak. Tapi karena semua ilmu itu dari dia, kita membuka diri kita terhadap hal-hal yang liberal arts, dari music, dari picture study, dari nature study, geografi, science, semuanya itu kita belajar gitu dari yang terbaik gitu. Imagine kalau matematika gitu kita belajar nggak cuma mandek di intelek atau misalnya untuk lomba aja, untuk ikut olimpiade aja, tapi misalnya kita belajar teori Pythagoras, kita belajar biografi dari Pythagoras itu. Kita belajar dari Blaise Pascal, kita belajar dari penemu-penemu teori-teori ini dan ngerti kehidupan mereka sehingga itu connected at once dan kembali lagi ke knowledge bahwa mereka itu semua dapat hikmat dari siapa? Dari Kristus gitu, dari Tuhan kita gitu. Dan itu connect menjadi satu dan mereka punya potensi that they can be like that too, that they are the salt and light of the world. Then the method become alive. You get it, friends? Metode ini jadi hidup waktu kita connect kembali ke why we do all of these things gitu. Because we are pilgrimage together, we are Jesus family in this world gitu loh teman-teman. Kita tuh punya something more gitu than just belajar metode ini dan metode itu, karena ini ada alasan yang jelas yang lebih beyond this world. Oke, next slide. Jadi secara nggak langsung kita sebenarnya udah punya MSc ya di Lilies of the Valley ini, cuma kita nggak ada testing ya. Budian, tim disiplin, apakah perlu ada testing, exam untuk baca volume? Oke, bear with me for like few more minutes ya, almost done ini. Nah, a theory of education in the Gospels. Jadi kenapa metode itu begitu mengena di hati kita? Karena itu ya tadi, yang tadi cetak biru kita itu benar-benar
kita merasakan di situ ya. Ini satu hal yang kita bisa connect gitu dari hati gitu. Ada 3 hal yang mungkin bisa kita tangkap dari tulisan Charlotte Mason. Ya, ini survei yang dilakukan oleh timnya Art Middlecoff yang aku mau coba sharing ke teman-teman gitu dari metode Charlotte Mason. Yang pertama adalah the nature and the rights of child yang tadi kita sudah baca. Metode ini tuh benar-benar mengena karena sepertinya dia tuh mengerti karakteristik anak tuh harus bagaimana, kayak short lessons, ya jangan diremehkan, jangan disepelekan gitu ya. Perlu anak didengarkan, observasi, masterly inactivity gitu ya. Kita mendampingi dia belajar, kita nggak menggurui dia. Itu tuh dapat di situ gitu. Bahwa kita melihat anak adalah person. A person yang juga loved by Christ, a person yang juga Jesus died for him. A person that also needs salvation. A person that also will experience his touch of grace. Ya. Waktu dia mengamati alam, waktu nature study, dia nggak cuma belajar journaling, dia nggak cuma belajar gambar, tapi dari situ dia bisa ngerti. Segitu intricate-nya ya. Ada weaver ants, semut rangrang itu membuat rumah. Siapa yang ngajarin dia? Siapa yang ngasih hikmat dia? Itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan, nak. Tuhan baik, semut aja diajarin bikin rumah. Apalagi kamu nanti, nak, kalau kamu udah gede, nggak usah khawatir. Tuhan pelihara, Yesus pelihara. Itu ya. And then the nature of authority and obedience. Yang ini tuh aku dapat banget karena apa? Waktu ini, sebelum ini aku belajar dari filosofer yang lain, filosofer pendidikan yang lain, dan aku waktu itu sempat lama di child centered gitu. Child centered tuh maksudnya sebenarnya baik. Dia mau anak-anak tuh jangan ditindas gitu ya. Anak-anak tuh jangan dianggap kayak yang kamu mau perlakukan secara tradisional kayak nggak dianggap gitu ya maksudnya. Mereka tuh perlu didengerin, mereka tuh perlu kayak pendapatnya direken gitu kan ya. Tapi di situ aku malah bingung karena aku nggak merasa aku punya otoritas sebagai orang tua. Tapi waktu aku belajar Charlotte Mason, aku tuh dapat kayak ada otoritas, ada obedience, is natural gitu loh. Orang tua itu dapat otoritas dari Tuhan untuk mendidik anak-anaknya dan anak-anak bisa obey gitu. Itu janji Tuhan, itu memang naturalnya seperti itu. Dan kita ought to train them in the way of the Lord gitu. Dari habit, nggak cuma secara spiritual, tapi dengan habit yang kita lakukan dengan konsisten, dengan tiap hari kita meditate in God's word, minta pertolongan Roh Kudus kalau mentok, kalau anak memberontak, kalau anak misalnya tantrum, kalau anak misalnya nggak bisa belajarnya mentok, akan ada divine help sampai akhirnya yang dari spiritual itu, dari iman itu, dari hal intelektual itu menjadi fisik. Karena habit itu kan kita mentraining otak supaya apa yang dilakukan tiap hari itu akhirnya bisa menjadi bagian dari kehidupan anak dan bisa menjadi karakter gitu. Nggak karakter yang aku ngomong di sini nggak melulu karakter jadi orang yang baik, tapi juga orang yang benar-benar ngerti siapa dia di dalam Kristus gitu. I think that one is more important than jadi orang baik, that you believe that you are saved and you are loved by a Savior. Gitu, that gave his life for you. Nah, yang di sini ceritanya juga Charlotte Mason tuh dapat konsep ini dari mana? Ini bukan teori yang baru. This is from the Bible. Yang dikasih contoh Charlotte Mason waktu ngomong authority and obedience ngomong dari ini. Cerita tentang centurion. Centurion yang mau anak buahnya sembuh. Terus dia minta Jesus tolong doain sembuhin anak buahku yang lagi sakit ini. Gitu. Tapi dia ngomong ke Yesus, gak harus datang ke rumahnya. Aku ngerti, aku nih centurion. Kalau aku ngomong kerjain ini, yang bawah pasti kerjain ini. Kalau aku ngomong B, yang bawah pasti ngomong B, ikutin yang aku lakukan gitu. Dan ini pun sama gitu. Kita dapat otoritas dari Tuhan. Dan it's really a blessing to have that. Sisters, your authority is a blessing gitu. Karena kita nggak akan kita belajar untuk tidak menyalahgunakan karena kita pun bertanggung jawab kepada Tuhan gitu. Ya. Nah, yang terakhir the nature of learning as feeding on ideas. Nah, ini revolusioner banget gitu ya. Sampai sempat dibilang kalau wow, ini tuh beda banget sama sekolah. Kalau sekolah kan lu harus hafalin ya demi testing, harus hafal, harus habis itu lupa, tapi nggak ngerti pokoknya intinya dapat hasil yang bagus untuk komunitas atau masyarakat yang pokoknya ngandelin hasil tes mau kerja gitu kan ya.
Makanya Charlotte Mason revolusioner, karena kita tuh ideas pakai living book, ideas bikin ideas gitu. Tapi ternyata dia dapat konsep ini juga dari firman Kristus, bahwa Jesus is the bread of life. Jesus is the water of life. And He is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was God. Gitu ya. Dan the Word, the bread of life that we eat, that give us sustenance. The ideas, the living ideas, doesn't come from the book per se. Doesn't come from great author per se. Nggak datang dari buku yang kita baca aja. Nggak datang cuma dari filosofer yang kita baca aja. Nggak dari Plutarch, nggak dari Shakespeare. Nggak point us to those individual, even to Charlotte Mason. Those living ideas, that life, that is alive, is actually spirit. Spirit, God's word. And God's word that becomes man is who? Jesus himself, is Christ himself. That's the living ideas in Charlotte Mason. Is who? Is Jesus. How can you take out Jesus from Charlotte Mason? You cannot. It's the foundation, is everything, is the framework. It's Jesus. That is willing to give you life. Yang mau kasih kita hidup, yang mau kasih kita anak-anak kita kehidupan. It's not per se good. Like apa? Dengan segala macam tantangannya, kita tetap bisa punya confident daily waktu ngajarin anak-anak kita. Karena apa? The living ideas is actually the one who died for us, and yang kita percayain, teman-teman. Oke, next slide, Kak. And this is our calling as mothers. Aku akan bacain quote-nya ya. When we put it to parents, we offer it to those for whom no endeavor is too difficult, no aim too lofty, to those who are doing the most to advance the kingdom of Christ. Charlotte Mason, 1989. Ini dari volume 2, Ending Parents and Children, yang sedang kita baca. Semuanya ini kan kayaknya terlalu idealistik ya. Kalau kita coba balik lagi ke homeschooling atau ke sekolah atau ke daily life kita sebagai parents, parenting, dan belajar bareng anak, kayaknya kadang terlalu susah gitu, terlalu banyak hal yang harus kita adjust gitu, dan juga kadang juga ada rasa minder dengan teman-teman yang lain yang sudah menjalani, bisa nggak ya seperti dia, bisa nggak ya aku melakukan ini semua. Tapi ternyata kita perlu percaya, teman-teman, bahwa ini nih semua bukan hal yang terlalu sulit. Bukan juga suatu hal yang terlalu tinggi untuk bisa dilakukan. Karena apa? Kita melakukannya untuk satu tujuan yang sama. Yaitu apa? To advance the kingdom of God. Wow. Untuk anak-anak kita. Karena yang kita lakukan ini, itu bukan kita sendiri, tapi apa? Kita adalah partner dengan Holy Spirit yang menunggu untuk kita mau cooperate dengan Dia. Dan sebagai orang tua, kita juga sama. Kita punya identitas yang secure di dalam Dia. Jadi nggak bisa disamain, nggak usah kayak worry gitu loh. Oh, aku nggak kayak si A yang jago banget bikin planningnya sampai advance, sampai tahun-tahun ke depan, high school dia udah bikin. Atau aku bukan orang yang kreatif seperti si B. Atau aku bukan orang yang bisa ngomong seperti si C. Enggak. Karena dalam hal ini, tiap kita itu, kita punya Roh Kudus yang sama, yang akan membimbing kita di mana kita berada. Kita tinggal minta aja. Dan semua hal-hal baik yang sudah Charlotte Mason dapatkan, dan wisdom yang sudah dia jabarkan di dalam seriesnya itu, kita bisa alami bersama anak-anak kita gitu. Ya. So, this is just like a walk of faith, seperti juga perjalanan iman kita. Ini sama, parenting,
homeschooling, belajar subjek, we doing it together as a pilgrim with our children. Nah, teman-teman, sekarang sambil kita mau closing, kalau teman-teman ada yang mau nulis sesuatu, aku mau tanyain lagi pertanyaan yang pertama tadi aku tanyain kepada teman-teman. Kalau teman-teman dengar kata Charlotte Mason, kalau teman-teman baca filosofi Charlotte Mason, apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman setelah kita diskusi sama-sama malam hari ini? Nggak harus teman-teman tulis sekarang, aku mau jadi satu hal yang teman-teman renungkan dan teman-teman doakan. Supaya dalam kita menjalani homeschooling ini, dalam kita menjalani belajar baca volume ini, dalam kita menjalani komunitas ini sebagai Lilies of the Valley, kita dapat intisari, kita dapat life-giving spirit itu, life-giving ideas itu. Dan kita nggak terjebak di metode. Not even in the name of Charlotte Mason. Because why? Over here, we exalting Jesus. We give our life to the hands that was wounded for us. And will hold us secure. Amen?